Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Kali ini edisi khusus untuk mendeteksi masalah-masalah yang ada di BMW M46. Tapi unit yang kami cek ini unit BMW M46 M43, bukan untuk keseluruhan sih, cuma untuk memvonis satu bagian aja, yaitu bagian alternator. Buat kalian yang lagi hunting atau lagi pegang BMW 46 kan pasti ada mitos-mitos tuh bahwasannya alternator di BMW 46 itu cepat kena. Jadi kali ini kami mau share ke kalian supaya alternator itu nggak cepat kena. Jadi yang rata-rata kena itu di alternator, termasuk punya temen ada di tipe mesin BMW 46 N42. Jadi alasannya kenapa cepat kena, jadi antara dudukan alternator sama housing filter, ini housing filter nih pas di atasnya. Kebetulan di seal housing filter yang bawah ini sering rembes. Habis itu si pemilik mobil kadang nggak nyadar bahwasannya sealnya rembes ini netes ke bagian alternator, makanya lama kelamaan alternatornya kena di bagian slip ringnya itu lembab, ada percikan api dan segala macam. Habis itu isolasi di bagian lilitannya ini pun jadi nggak tahan lama kan. Makanya itu juga alasan kenapa alternator di BMW kelihatan rewel atau cepat kena. Padahal kalau yang kering nggak ada oli segala macam, mau kita siram, kita cuci, door smear segala pun seharusnya nggak apa-apa, walaupun kalau kalian tutup itu lebih bagus. Habis itu jadi kalau buat kalian yang pemilik M46 itu, apalagi pemilik M46 dengan kode mesin N42, N46, M54, itu emang alternatornya pas di bawah si housing filter. Habis itu gimana dari segi perawatan? Dari segi perawatan, di setiap 150.000 km kalian harus buka ini alternator, kalian cek bearing yang ada di depan, yang ada di belakang, sekalian kalian ganti itu IC setnya, IC komplitnya sekitar 400 ribuan, sama karbon brusnya. Alasan yang kedua kenapa rusak dia, karena karbon brusnya itu udah pendek, habis itu kalian pakai aja, jadi waktu karbon brusnya itu gantung, IC-nya jebol, tegangannya ini kalau misalkan nggak ada pengatur di IC, ini outputnya bisa sampai 50-an volt. Jadi kalau kita biarkan beberapa saat aja di tegangan itu, otomatis ininya terbakar. Jadi buat kalian yang ngerti elektrik pasti paham. Buat kalian yang mungkin basic atau kurang ngerti elektrik, ya paling tutorial yang tadi aja gitu, 150 ribuan kalian, walaupun nggak ada apa-apa nih ya, kalian buka, kalian ganti bearing, kalian cek IC, kalian cek karbon brusnya. Jadi kalau udah kalian ganti ya mudah-mudahan awet. Gitu juga di bagian dinamo starter. Tapi kalau dinamo starter kan efeknya langsung ya, jadi waktu nggak bisa start mobil mogok harus kalian tinggal. Nah itu di 150.000 sekalian aja kita cek karbon brush di dinamo starter. Mungkin biaya bongkarnya itu lumayan ya, tapi biaya jasa atau biaya part yang kita ganti itu nggak terlalu mahal. Jadi untuk perbaikan di sisi alternator dan di sisi dinamo start itu bisa kita lakukan bersamaan. Jadi di bagian alternator yang penting diperhatikan itu bearing alternator, IC alternator, sama karbon brush alternator, sama koneksinya yang di belakang ini, koneksi kabel positifnya yang besar. Sebenarnya untuk di bagian alternator itu aja ya, nggak ada yang khusus-khusus lain, karena memang dia sebenarnya simple. Tapi buat yang nggak ngerti bisa buat bingung juga, karena punya temen tuh sekitar 140-an atau 100 berapa gitu km nya itu udah kebakar BMW M46 N42. Jadi bukan salah si alternator, karena tetesan oli housing filter yang pas di atas itu netes pas di lilitannya. Jadi kalau misalkan air gitu kita start panas, air kan nguap habis, tapi kalau oli kan enggak, jadi kayak lembab aja dia. Lama kelamaan isolasi dari lilitannya ini kalah dia, ya udah kebakar. Apalagi kalau sempat karbon brush yang di sini kena oli atau gantung, udah jelas. Jadi kayak ada percikan. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe,
di channel Otomotif Net dan follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.